Shalom, terimalah salam warta dari Bukit Fajar. Jadikanlah mereka muridku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi jika ia banyak belajar, ia akan sama dengan gurunya. Yesus memberikan kuasa kepada 12 rasul. Kerjanya adalah mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan kepada setiap makhluk. Yesus mengutus mereka dengan perintah, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Yesus memberikan kuasa untuk membaptis, berarti ia memberikan jaminan kehidupan baru kepada seseorang pada akhirat nanti. Para murid mendapat tugas perutusan dari Yesus sebagai rekan kerja, tetapi juga sebagai ahli waris kerajaan Allah yang mampu menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia ini. Para saudara dan saudari terkasih, pada hari ini juga gereja memestakan Santo Fransiskus Xaverius, seorang imam. Fransiskus Xaverius dijuluki sebagai pelindung karya misi. Semangat pengabdiannya tetap hidup sampai saat ini. Tidak ada yang dapat berjalan sendiri tanpa bantuan dan campur tangan Tuhan. Kita pun senantiasa berada di dalam dekapan kasih Allah. Seperti Santo Fransiskus Xaverius yang dengan gigih mewartakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ia adalah rasul yang unggul setelah Santo Paulus yang mewartakan Injil sampai ke Asia. Santo Fransiskus mewartakan Injil Tuhan, mendirikan sekolah-sekolah, panti asuhan, dan rumah-rumah sakit di Maluku. Ia juga mendukung penuh untuk bertumbuh dan berkembangnya imam-imam pribumi. Ia bekerja siang dan malam, sehingga orang-orang pribumi tahu doa-doa harian seperti doa Bapa Kami, doa Salam Maria, dan doa kemuliaan. Ia juga membaptis banyak orang di Maluku, Tidore, Ternate, dan daerah-daerah sekitarnya. Semangat kemuridan Kristus yang dihidupi oleh para rasul, itulah juga yang dipraktikkan dan dihidupi oleh Santo Fransiskus. Para saudara terkasih, hendaknya kita juga semakin berhati dan memberikan diri untuk sesama dan untuk karya pelayanan Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kunci seseorang yang ingin bertumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan menjadi pribadi yang mandiri adalah kerendahan hati. Rendah hati dan tetap belajar dari setiap kesalahan, karena kesalahan adalah guru terbaik agar kita
dapat membenahi diri. Sehingga pada saatnya kita mendapat tugas perutusan, kita dapat mempertanggungjawabkan setiap tugas yang menjadi tanggung jawab kita. Tugas itu amat sederhana, tetapi sulit dilaksanakan. Hanya dengan doa dan kerja keras, serta semangat rela berkorban, akan menjadikan kita mampu bersatu dengan Yesus dan Bapa di dalam karya Roh Kudus. Mari kita mohonkan agar Yesus juga mengutus kita untuk bersaksi tentang kerajaan Allah, sebagaimana Santo Fransiskus Xaverius yang menjadi Rasul Kristus mewartakan Injil sampai ke Asia. Pergilah, engkau diutus, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.